kembali lagi sama saya Erni yang tentunya masih di Kudet Mobile. Nah, di episode kali ini kami bakal membahas suatu barang yang sebelumnya pernah kami post di akun Instastory IG kami. Oh ya, buat kalian yang belum follow, bantu follow ya di @kudetmobile. Buat kalian yang udah coba tebak, makasih ya sebelumnya. Tapi jawabannya belum ada yang pas. Langsung aja, ini dia iPod Touch generasi ke-6. iPod Touch merupakan generasi ke-6 keluarga iPod Touch yang rilis secara global pada tanggal 15 April 2015. Nah, membahas iPod pasti bikin kita bernostalgia dong. iPod punya sejarah panjang. Bahkan sejak 2001, di mana saat itu iPod generasi pertama diperkenalkan. And let me show you. Boom. That's iPod. I happen to have one right here in my pocket, matter of fact. Oh iya, iPod pun punya banyak jenisnya ya. Mulai dari iPod klasik, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, hingga iPod touch. Kita akan lebih berfokus ke iPod touch ya tentunya. Rilis perdana pada tahun 2007 menjadikannya iPod pertama yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Secara desain, iPod Gen pertama ini mengikuti bahasa desain dari iPhone 3G, tapi tentunya lebih tipis dong. Nah, lanjut ke 2008 ya. Pada tanggal 9 bulan 9 2008 menjadi tanggal perilisan iPod Touch Gen kedua. Di generasi ini, App Store pertama kali disematkan pada lini produksi iPod. Di tahun 2009, pada perilisan generasi ketiga, mulai diperkenalkan voice control. Nah, lanjut ke gen keempat. Bahasa desain yang dipakai sudah menggunakan bahasa desain dari iPhone 4. Sudah ada kamera depan dan sudah ada teknologi retina display. Di gen kelima, iPod Touch mengalami perubahan besar. Mulai dari desain yang lebih keren karena terdapat banyak pilihan warna, sudah pakai port Lightning, dan tentu saja peningkatan performa yang lebih handal dari generasi sebelumnya. Nah, balik lagi nih ke unit yang kami review ini. Sedikit cerita ya. Unit ini aku beli dalam kondisi bekas sekitar tahun 2017-an lah kalau nggak salah, lewat marketplace OLX seharga 1,8 jutaan. Cukup mahal ya buat harga sebuah media player. Yuk lanjut ke pembahasan desainnya. Desain iPod ini mirip banget sama iPhone 5 series ya. Cuma lebih tipis karena nggak pakai SIM card. Dari depan ukuran layarnya 4 inch dengan resolusi 1136 x 640 pixel. Serta kerapatan pixelnya mencapai 326 ppi. Panel yang digunakan adalah IPS LCD dengan teknologi khas Apple yaitu Retina display. Yap, masih di bagian depan terdapat juga home button yang sayangnya belum disematkan teknologi Touch ID atau sensor sidik jari. Terus ada kamera depan. Pindah ke bagian belakangnya, terdapat logo Apple yang bertulisan iPod. Di sudut kiri atas terdapat kamera utama bersanding dengan lubang mic dan juga LED flash. Serta terdapat juga WiFi antena. Nah, lanjut lagi nih ke bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini ada tombol power on off-nya. Di bagian sisi kirinya ada tombol volume. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah. Di bagian bawah ada iPhone jack, ada port Lightning sama speaker. Nah, dari aku pribadi sih suka ya sama desain iPod Gen ke-6 ini. Selain ukurannya yang ringkas, kualitas bahannya pun bagus, solid buat digenggam, terus kuat lah yang pasti. Buat kameranya gimana ya kira-kira? Kita mulai nih dari kamera belakang ya. Kamera belakang beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.4. Ada fitur HDR dan autofocusnya juga. Untuk mode kameranya ada mode time-lapse, slow motion, panorama, sama persegi.
Untuk hasil jepretannya sih menurut aku standar lah buat tahun 2020. Udah nggak sebagus kala itu sih, tapi nggak jelek kok. Hasilnya masih cukup oke. Kalau cahayanya bagus, apalagi kalau di luar ruangan kayak gini. Untuk di dalam ruangan yang cahayanya sedikit kurang, detailnya agak turun sih. Nah, ini video belakangnya ya. Untuk videonya ini bisa mencapai 1080p di 30 fps. Nah, untuk kefokusannya sendiri dia masih manual ya. Jadi kita harus tekan dulu, tapi cukup cepat. Kalau untuk kestabilitasannya, kalau di layar cukup stabil ya. Yuk kita pindah ke bagian kamera depannya bre. Resolusinya kecil sih, cuman 1,2 megapiksel dengan bukaan f2.2, tapi udah support HDR bre. Jadi untuk hasilnya lumayan lah. Walau detailnya kurang karena resolusinya kecil, tapi warna yang dapat terlihat natural, jadi nggak lebay gitu. Oke, nah untuk kamera depannya bisa merekam sampai 720p di 30 fps ya. Lanjut ke pembahasan performa yang akan dipandu sama Babang Burhan. Waktu dan tempat dipersilahkan ya Babang. Oke, sebelum masuk ke pembahasan performa iPod ini, kita cari tahu dulu yuk apa jeroan dari iPod Touch generasi ke-6 ini. Chipset yang digunakan adalah Apple A8 dipadukan dengan motion coprocessor Apple M8. Didukung juga dengan GPU dari PowerVR GX 6450. iPod ini juga punya RAM 1GB dan pilihan internal dari 16GB, 32GB, 64GB hingga 128GB. Untuk OS-nya udah iOS 12 ya bre. Kalau pas pertama launching masih iOS 8. Gimana ya rasanya multitasking pakai iPod ini? Pasti banyak lag sih. Ya karena kapasitas RAM-nya yang kecil. Ditambah aplikasi zaman sekarang pada gede-gede ukurannya. Tapi rasanya beda loh kalau kita udah masuk di aplikasinya. Contohnya di Instagram ini. Lancar-lancar aja kok scroll sana sini. Oke lah, buat main game gimana ya? Di 2020 main game di layar 4 inch pasti banyak gondoknya dong. Apalagi buat main game Battle Royale macam PUBG atau COD. Cari musuh susah banget bre. Sebab layarnya yang kecil ini ditambah kualitas grafiknya yang rendah. Komplain satu lagi soal suhu permukaan back cover pada iPod ini yang pasti naik kalau kita lagi main game. Jadi kurang nyaman lah kalau buat main game. Namanya aja iPod, yang pasti buat media player dong. Yuk jajal suaranya. Hasilnya jernih juga ya ternyata. Detailnya dapet, tapi bassnya nggak terlalu nampol sih. Buatku lumayan lah speakernya. Kita lanjut ke baterainya bre. Kapasitasnya kecil banget sih, cuma 1043 mAh. Karena ini unit second dan udah kita pakai kurang lebih 3 tahun, penggunaan baterainya boros banget bre. Mungkin karena udah bocor kali ya. Kalau kalian beli baru,
Apple klaim iPod ini bisa putar musik sampai 40 jam dan putar video sampai 8 jam. Lumayan tuh untuk sekelas media player. Yap, kembali lagi ke realita bahwa iPod ini memang diciptakan sebagai media player kala itu. Tapi, apa yang udah kami dapat mencerminkan kalau iPod ini bukan hanya sekedar media player biasa ya. Buat ngegame lumayan lah. Main IG juga enak. Kameranya masih terbilang oke, apalagi kalau urusan Instastory. Berikut hasil Instastory dari Android versus iOS. Dari Android diwakili oleh Google Pixel generasi pertama, sedangkan dari iOS diwakili oleh iPod Touch generasi ke-6. Untuk hasilnya menurut kalian gimana? Berikut hasil Instastory dari Android versus iOS. Dari Android diwakili oleh Google Pixel generasi pertama, sedangkan dari iOS diwakili oleh iPod Touch generasi ke-6. Untuk hasilnya menurut kalian gimana? Jangan lupain juga desain dan build quality-nya yang on demand rancak bana. Jadi kesimpulannya, masih layakkah iPod Touch generasi ke-6 ini dipakai di 2020? Bagi kami tentu saja tidak. Memang untuk kelebihan yang sebelumnya kami sebutkan cukup banyak, tapi itu semua bisa kalian dapatkan di iPhone 6 atau iPhone 6 Plus yang mungkin harga bekasnya udah sama kayak iPod ini, kecuali kalian mau beli iPod ini buat koleksi. Nah, bisa juga buat kalian pengguna Android yang mau coba pakai iOS. iPod ini layak untuk dipertimbangkan. Nah, cukup sekian buat video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya saya salah kata. Oke, saya nih pamit undur diri dulu. Bye-bye.